Ini adalah kisah antara iblis dan malaikat, yang dimana mereka tak sengaja bertemu di bumi karena misi mereka masing-masing. Suatu hari seorang siswa tampan menjadi siswa baru di sekolah SMA. Dia bernama Masatora Akutsu. Penampilannya benar-benar membuat hati teriris. Lihat saja, dia seperti manusia yang tak memiliki kehidupan. Tetapi sayangnya itu hanyalah sebuah prank yang dimana ternyata dia memiliki rambut yang sehat, tetapi dia malah menginginkan rambut yang rontok. Tentu saja itu membuat guru lelaki ini sangat kesal dengan prank yang dilakukan oleh Akutsu. Dan setelah perkenalan singkat ini, Akutsu duduk ke bangkunya. Dan dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik dan imut. Hatinya benar-benar menjadi cenat-cenut karena keimutan gadis ini. Dia juga sempat berhayal jika suatu saat nanti dia berpacaran dengan gadis imut yang bernama Lilia Amene ini. Emang agak mesum ini bocah. Tetapi itu juga sangat sulit karena Lili adalah gadis yang cukup populer di sekolah. Jadi pasti akan banyak sekali yang mengantri untuk menjadi pacar Lili. Contohnya siswa yang bernama Hirota. Dia siswa yang cukup tampan tetapi sudah 5 kali cintanya ditolak oleh Lili. Tentu saja itu membuat Hirota tak bisa apa-apa, jadi dia pun mengajak Akutsu selaku anak baru dan temannya Yuya untuk keluar saja. Dan karena kecantikan Lili ini juga, si Akutsu jadi penasaran. Dia mungkin akan mencari cara untuk mendekati Lili, tetapi dia sangat beruntung karena tidak sengaja menabrak Lili yang sedang berjalan. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk Akutsu berkenalan dengan Lili. Tetapi baju Lili yang sobek ini membuat Akutsu penasaran apa yang telah terjadi kepadanya. Ya, ini bukan apa-apa, jadi Lili tak bisa menjawabnya. Jadi dia langsung saja mengajak Akutsu untuk nongki bersama. Dan ternyata si Lili juga sama seperti dirinya, sama-sama anak baru di sekolah ini. Dan di saat berjalan kaki ini, si Lili hampir saja tertabrak sebuah mobil. Akutsu yang melihat hal itu langsung saja menyelamatkan Lili. Tetapi dia malah menunjukkan sosok aslinya yang membuat semua orang di sana sangat kaget. Lili berhasil selamat dan dia langsung saja membawa Akutsu pergi dari sana. Di sini dia langsung saja mengobati Akutsu dan dia sangat penasaran siapa Akutsu sebenarnya. Dan karena ekspresi Lili biasa-biasa saja, jadi si Akutsu pun mulai jujur ke Lili. Kalau dia bukanlah manusia melainkan seorang iblis. Dia datang ke dunia manusia karena sebuah misi. Situasi di dunia iblis sangat buruk, di mana mereka sedang dalam pertarungan melawan musuh mereka, yaitu para malaikat. Jadi bos Akutsu ingin dia mencari seseorang yang memiliki karismatik untuk memotivasi para iblis agar mau bertindak untuk melawan para malaikat. Dan karena itulah dia dikirim ke dunia manusia. Dan dia harap Lili mau membantunya karena Lili memiliki pesona karismatik yang dia cari. Dia ingin Lili sesekali mengunjungi dunia iblis dan menyemangati para iblis untuk bertarung. Lili terkejut karena dia tak menyangka kalau iblis itu nyata, baik dan telah menyelamatkannya. Dia juga tidak yakin apakah dia bisa membantu para iblis untuk bertarung melawan para malaikat. Tetapi diam-diam Lili pun langsung saja merantai tubuh Akutsu yang dimana ternyata Lili adalah musuhnya Akutsu, yaitu malaikat. Dan untuk baju Lili yang robek itu juga karena dia habis menghajar iblis dan mempermalukan iblis itu karena terlalu lemah. Di sini Akutsu mencoba untuk bangkit melepaskan rantai yang diikat oleh Lili, tetapi itu percuma saja karena Lili adalah salah satu malaikat terhebat dari surga. Dan kekuatannya sama sekali tak sebanding dengan Akutsu. Di sini dia tak akan membasmi Akutsu, dia hanya ingin Akutsu memberitahunya pergerakan di dunia iblis. Dan jika Akutsu menolak, dia tidak akan segan-segan untuk membunuh Akutsu. Dan karena ancaman dari si Lili, akhirnya Akutsu setuju untuk bekerja sama dengan Lili, walaupun dia secara tidak langsung telah mengkhianati bangsanya sendiri. Dan sebelum rantai yang ada di tubuh Akutsu dilepas, dia akan memasang sebuah tali di leher Akutsu. Ini dia lakukan hanya untuk berjaga-jaga saja, takutnya Akutsu malah kabur dan mengkhianatinya. Dan sekarang si Akutsu pun sudah resmi menjadi budaknya Lili. Seberusaha apapun Akutsu mencoba untuk melepaskan rantai di lehernya, tetap saja tidak bisa. Karena rantai itu sangat kuat dan yang hanya bisa melepaskan rantai itu hanyalah Lili saja. Supaya tidak terlalu mencolok, Lili akan menyamarkan warna dari kalung ini. Dan untuk Akutsu, dia sekarang telah menjadi budaknya Lili.
Tubuhnya bergerak dengan sendirinya sesuai permintaan Lily. Dan jika Akutsu sudah melakukan pekerjaan sebanyak 10 kali dengan benar, maka dia juga akan mendapatkan hadiah darinya berupa pelukan. Dan sekarang waktunya mereka akan berpisah. Di sini Akutsu terlihat sangat begitu capek. Hari pertamanya benar-benar jelek karena malaikat seperti Lily. Dan karena ulah Lily juga, dia malah mendapatkan sebuah tanda kalung di lehernya. Dan karena tanda ini, si Akutsu juga sangat frustasi karena dia tak bisa pergi ke kolam renang yang dia impikan. Dan dia juga akan mencari cara untuk menghentikan Lily sebelum Lily membahayakan dunia iblis. Di tempat lain, setelah Lily selesai menuliskan laporannya, kini kita sudah tahu alasan kenapa Akutsu tidak dimusnahkan. Itu karena Akutsu adalah iblis yang spesial. Dia ingin mengontrol iblis sekuat Akutsu dan menunjukkannya ke seluruh surga. Dan dia akan membuat para malaikat yang meremehkannya merasa bersalah atas perbuatan mereka. Dan untuk itu dia juga akan mereformasi Akutsu. Begitu juga dengan Akutsu, dia juga berjanji untuk mereformasikan Lily. Dan semalaman ini Akutsu mulai stres dengan yang menimpanya. Dan untuk balas dendamnya Akutsu, dia tak sengaja melihat siaran televisi tentang cara membuat seseorang gadis jatuh cinta kepadanya. Dan keesokan harinya aura Akutsu menjadi berubah. Dia akan membuat Lily menyukainya. Dengan begitu Lily pasti akan mudah diperdaya. Tetapi tidak berapa lama Lily juga datang dengan pesonanya yang sangat imut. Ternyata dia juga melihat siaran televisi kemarin. Dia juga akan membuat Akutsu menyukainya. Dengan begitu dia akan mudah untuk mengontrol Akutsu. Dua-duanya sangat mempesona dan tanpa mereka sadar mereka ini telah membuat satu sama lain saling menyukai. Pertarungan gila ini terus saja berlanjut sampai mereka merasa kelelahan. Selang beberapa waktu di saat jam pelajaran, Lily disuruh maju ke depan untuk menyelesaikan sebuah soal. Dan saat dia kembali ke mejanya, dia pura-pura tersandung dan terjatuh ke pelukannya Akutsu. Ini adalah cara konyol yang membuat guru mereka harus turun tangan karena pemersaan di dalam kelas. Dan alhasil mereka pun jadi dihukum. Di hari berikutnya, Lily memutuskan untuk mengajak Akutsu berburu iblis saja. Dan dengan terpaksa Akutsu pun harus menuruti keinginan tuannya ini. Dan Akutsu harus memberitahu Lily jika di sekeliling mereka ada pergerakan iblis. Dan di saat itulah Lily akan membasmi iblis-iblis itu. Di sini mereka melihat sebuah banner pengumuman di mana akhir-akhir ini ada beberapa kasus penyerangan yang dilakukan oleh anjing liar. Dan rata-rata semua korbannya itu seorang wanita. Dan mungkin juga ini adalah perbuatan iblis. Jadi mereka harus mencari iblis tersebut. Setelah seharian mencari iblis, mereka malah tak sengaja bertemu dengan Hirota. Hirota kira mereka sedang berkencan, jadi keduanya langsung saja klarifikasi kalau mereka hanya sekedar jalan-jalan karena mereka juga masih baru di kota ini. Tetapi ternyata Hirota tidak sendirian. Dia rupanya bersama dengan seorang gadis bernama Yuka Tanahashi. Tetapi baru saja berkenalan dengan Lily, dia malah body shaming. Dia mengatai Lily pendek dan tentu saja itu membuat Lily amat sangat kesal. Lily pun tak bisa diam, jadi dia langsung saja membalas perbuatan Tanahashi. Dia memberitahu Tanahashi kalau Hirota telah menembaknya sebanyak 5 kali dan itu dia tolak semua. Mendengar hal itu, Tanahashi langsung kesal karena cowok yang dia suka ternyata menyukai gadis lain. Dan untuk pemburuan hari ini, mereka sama sekali tidak menemukan iblis. Dan keesokan harinya di sekolah, Tanahashi rupanya telah menjadi siswa baru di sekolah Lily. Dan si Tanahashi tak habis-habisnya membody shaming si Lily, yang dimana itu membuat Lily terlihat kesal. Sepulang sekolah, Lily ingin mengajak Akutsu berburu iblis, tetapi Akutsu tidak bisa karena dia sakit perut. Jadi si Lily malah tak sengaja bertemu dengan Hanatashi. Agar bisa saling akrab, Hanatashi ingin mengajak Lily untuk jalan-jalan mengitari kota. Jadi mau tidak mau Lily pun setuju untuk berjalan-jalan dengan Hanatashi. Mereka berdua ini benar-benar lucu, di mana mereka saling balas dendam, tapi masih ada adegan kocak-kocaknya. Dan untuk tujuan mereka selanjutnya, Hanatashi mengajak Lily untuk berfoto saja. Setelah itu mereka akan mengedit foto-foto ini dengan karakter-karakter yang lucu. Tetapi Lily masih amat sangat khawatir kepada Akutsu. Dia terus-terus mengirimi pesan kepada Akutsu untuk segera minum obat. Jadi dia segera beranjak dari tempat tidurnya untuk menyusul si Lily. Sementara si Lily sendiri sekarang dia sudah berada di sebuah kafe melihat hasil foto lucunya bersama Hanatashi. Walaupun Hanatashi sedikit menyebalkan di sini, dan setelah itu mereka pun langsung berpisah. Di perjalanan Lily
Lily bertemu dengan Akutsu, dia merasa agak baikan. Jadi dia akan menemani Lily untuk berburu iblis. Dan dia langsung saja merasakan aura iblis di sekitar mereka. Dan perburuan iblis pun dimulai. Di saat Lily berburu, Akutsu bersembunyi karena dia juga tak ingin secara terang-terangan telah mengkhianati bangsanya. Iblis yang tadinya berupa anjing kini malah bercosplay seperti penari latar. Dengan warna yang mencolok, dia terlihat seperti penari latar. Kesal dengan kostum iblis ini, Lily langsung saja menghabisinya. Akutsu tampak sangat sedih dan dia langsung saja menghibur iblis ini. Iblis ini kira Akutsu seorang malaikat, rupanya mereka sebangsa. Dan di saat Lily ingin menghabisi iblis ini, Akutsu pun langsung saja menahannya. Akutsu seperti idiot yang aneh, begitu juga dengan Lily. Dia terus saja membalas apa yang dikucapkan oleh Akutsu, sampai-sampai dia membuat anjing iblis ini merasa terharu karena Akutsu secara terang-terangan telah membela dirinya. Dia ingin Akutsu menghentikan tindakannya ini, karena dia tak ingin melihat Akutsu menderita lagi. Dan untuk mengakhiri pertarungan ini, Lily ingin iblis ini mengakui dosa-dosanya. Dan iblis ini pun langsung saja mengakui dosa-dosanya. Kalau dia melakukan ini karena sebuah legging, dia amat sangat tertarik ketika melihat orang-orang bisa menggunakan legging ketat. Jadi dia mulai membaca buku tentang wanita dan mengenakannya. Dan itulah sebabnya dia juga tak sengaja menyerang beberapa wanita karena mereka menggunakan legging ketat. Dan setelah mengakui dosa-dosanya, Lily langsung saja memurnikan jiwanya. Dia tidak membunuh iblis ini, dia hanya mengunci kekuatannya saja. Dan sekarang iblis yang menyeramkan tadi tiba-tiba berubah menjadi sosok anjing yang sangat lucu. Dan untuk anjing yang lucu tadi langsung diadopsi oleh kenalan Lily yang sangat menyukai para anjing. Akutsu sangat tidak menyangka kalau Lily adalah malaikat yang cukup baik yang pernah dia temui. Dia tidak membunuh, dia hanya mengunci kekuatan para iblis yang nakal saja. Ya, jika semua malaikat seperti Lily, mungkin iblis dan malaikat tak perlu bertarung lagi. Dan setelah mendengarkan pujian yang dikatakan oleh Akutsu, Lily benar-benar tak bisa menunjukkan wajah memerahnya. Malam harinya di apartemen Akutsu, dia kedatangan salah satu staf dari dunia iblis, yaitu Ketua Liz. Dia datang ke dunia ini hanya untuk melihat perkembangan dari misinya Akutsu. Dia ingin tahu apakah si Akutsu sudah mempunyai kandidat atau belum. Dan si Akutsu pun menjawab kalau dia masih belum mempunyai kandidat. Tetapi ada satu yang kelihatannya cocok, tetapi kepribadiannya sama sekali kurang baik. Jadi dia harus mencari kandidat lain lagi. Survei ini mungkin tidak cukup dilakukan sehari, jadi si Liz pun memutuskan untuk menginap saja di apartemennya Akutsu sambil melihat perkembangan misinya Akutsu. Di hari berikutnya, si Liz langsung saja memberikan pelatihan kepada Akutsu cara mendekati para gadis. Percobaan terus saja dilakukan, tetapi Akutsu malah bertemu dengan Hanatashi. Jadi karena dia juga perempuan, si Akutsu langsung saja mengajak Hanatashi untuk nongki bareng. Si Akutsu mau minta arahan Ketua Liz, tetapi Ketua Liz malah sibuk sendiri baca buku dari bumi. Obrolan mereka tidak mengarah kemana-mana, masih biasa-biasa saja. Iya, mungkin karena Akutsunya pun agak canggung kepada Hanatashi. Tetapi si Akutsu malah bikin ulah, dimana kalung lili yang ada di leher Akutsu malah aktif. Dan itu membuat Akutsu malah jadi cowok BL. Dengan tubuh tanpa kendali, dia langsung saja menggoda staf bar yang ternyata seorang BL juga. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Di sini Liz muncul, dia tak menyangka Akutsu seperti itu. Dan untuk kedepannya dia ingin Akutsu mempelajari latihannya hari ini dan menyelesaikan misinya di bumi. Keesokan harinya ada yang aneh dengan Akutsu, penampilannya benar-benar berkilau dari biasanya. Di sini dia juga mulai menggoda Lily, tentu saja itu membuat Lily agak berdebar. Tetapi di saat Lily membalas apa yang dilakukan oleh Akutsu, Akutsu sama sekali tidak merespon. Padahal ini adalah sisi imut yang dikeluarkan oleh Lily. Semua anak pria memandangnya tetapi tidak dengan Akutsu. Dia terbilang cuek saat ini dan tidak goyah sama sekali. Ini benar-benar gawat. Berapa kali pun Lily mencoba, dia sama sekali tidak tergoda dan tersentuh dengan keimutan wajah
wajahnya Lily. Sampai-sampai Lily harus melakukan ide gila yang hampir saja membuatnya terluka. Dan karena khawatir dengan tuannya, Akutsu langsung saja membawa Lily pergi ke UKS. Tetapi untung saja tidak terjadi hal yang serius kepada Lily. Karena tidak berhasil juga, akhirnya Lily harus menggunakan cara yang lebih jitu lagi. Sore harinya Lily dan Akutsu tidak akan berburu iblis. Karena di sini Lily akan mengajak Akutsu untuk main ke rumahnya saja. Rumah Lily begitu sangat mewah. Hal ini tampak berbeda dengan rumah Akutsu. Dan di sini si Lily juga malah menggunakan baju yang sangat minim. Dan itu membuat Akutsu hampir saja tergoyah. Dan untuk hidangan pertama, Lily menyajikan semangkuk pasta untuk Akutsu. Dan rasa masakan Lily ini benar-benar sangat enak. Dan untuk menu kedua, Lily juga menyajikan semangkuk pasta dengan rasa yang berbeda lagi untuk Akutsu. Rasanya benar-benar sangat enak dan tidak perlu diragukan sama sekali ya. Dan untuk selanjutnya, Lily langsung saja mengajak Akutsu untuk menonton sebuah film romansa. Yang dimana itu membuat Akutsu menjadi mesum. Dan dari film mesum ini, Akutsu terus saja memandang Lily dengan tatapan yang amat sangat mesum. Dan karena terlalu gugup, Lily ingin mengambil minum saja. Tetapi tangannya malah langsung ditarik oleh Akutsu. Yang dimana itu membuat mereka terjatuh dan terciptanya sebuah pose enak-enak. Akutsu sebenarnya ingin menahan dirinya sekuat mungkin. Tetapi karena Lily terlalu imut, jadi dia menjadi kebablasan. Dan langsung saja ingin mencium Lily. Tetapi jam alarm tiba-tiba berbunyi dan tindakan itu pun batal dilakukan oleh Akutsu. Dan dada kedua kelamin ini pun langsung saja berdebar kencang tak karuan. Dan di keesokan harinya Lily menjadi sangat ngantuk karena dia terus saja memikirkan apa yang terjadi kepada dia dan juga Akutsu. Dan karena tak bisa lagi menahan ngantuknya, jadi Lily pun tertidur di dalam kelas. Akutsu yang duduk di sampingnya hanya bisa diam saja melihat Lily yang tertidur di dalam kelas. Dan karena tampaknya Lily tidak baik-baik saja, akhirnya Hanetashi dan juga Akutsu harus membawa Lily ke UKS biar dia bisa beristirahat di sana. Dan karena si Lily tidak enak badan, Akutsu pun datang menjenguk Lily ke UKS. Tetapi Lily sama sekali tidak bisa melihat Akutsu karena hatinya merasa sangat bimbang. Dia terus-terusan saja terus memikirkan Akutsu tanpa henti, padahal mereka adalah musuh. Sore harinya di saat Lily sudah baikan, Akutsu meminta tolong kepada Lily. Dia ingin Lily menghilangkan warna kalung yang ada di lehernya karena dia ingin mandi di pemandian air panas. Hidupnya di dunia iblis tidak berjalan dengan baik, tapi sejak dia datang ke dunia ini, dia bertemu dengan berbagai macam orang. Jadi hidupnya terasa lebih memuaskan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Akutsu, Lily langsung terdiam karena dia paham apa yang sedang dirasakan oleh Akutsu. Jadi dia pun setuju untuk merubah warna dari kalung yang digunakan oleh Akutsu. Tapi yang tidak diduga di saat proses ini, tiba-tiba saja boneka yang ada di kalungnya Akutsu langsung muncul. Dia adalah avatar yang memang sengaja diletakkan oleh Lily ke kalungnya Akutsu. Tetapi anehnya boneka ini menjadi tak terarah dan menyerang Lily selaku tuannya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga menyerang guru sekolah yang pada saat itu tiba-tiba saja muncul. Jadi guru ini langsung saja diamankan ke tempat yang lebih aman. Dan selanjutnya Lily akan membawa boneka ini bertarung ke luar gedung sekolah dan memberi perlindungan sekitar agar pertarungan mereka tidak terlihat oleh orang lain. Boneka ini terus saja menyerang Lily ataupun Akutsu sampai pada akhirnya Lily sadar kalau ada yang tidak beres dengan avatarnya, di mana dia melihat sebuah tanda yang ada di punggung avatarnya ini. Avatar ini hampir saja menghabisi Lily, tetapi untung saja ada Akutsu yang menyelamatkan Lily. Dan sekarang pertarungan ini tidak berkesudahan, jadi Lily pun mengajak Akutsu untuk bekerja sama menghabisi avatar ini. Dan alhamdulillahnya mereka berhasil mengeluarkan roh jahat yang ada di dalam avatar ini. Dan setelah Lily menjadi tidak berdaya karena energinya habis terkuras karena bertarung, dan rupanya ada seseorang yang dengan sengaja telah mempengaruhi avatar Lily dengan roh jahat. Dan setelah kejadian ini, Akutsu langsung saja mengantar Lily pulang ke apartemen mewahnya ini. Lily benar-benar tampak memukau saat di atas tempat tidur, dan itu hampir saja menggoyahkan pikirannya Akutsu. Dan di saat Akutsu ingin pergi, tiba-tiba saja Lily menarik celana Akutsu. Dia meminta Akutsu untuk jangan pergi. Melihat Lily yang sepertinya ketakutan, Akutsu kemudian memutuskan untuk menginap saja di rumah Lily. Tengah malam Lily kebangun dari tidurnya karena dia masih menggunakan pakaian sekolah. Jadi dia pun langsung saja mandi dan sekalian ganti baju.
Tetapi saat kembali ke kamar dia sangat kaget karena si Akutsu ternyata ada di kamarnya. Dia sedang tidur dan sepertinya dia juga sedang bermimpi. Melihat Akutsu yang berada di kamarnya, Lily ingin sekali menghajar Akutsu, tetapi niat itu dia urungkan ketika dia melihat luka yang ada di tangan Akutsu. Luka ini Akutsu dapatkan ketika dia menolong Lily dari serangan avatar Lily tadi siang. Dan karena kasihan, jadi dia langsung saja membalut luka Akutsu dengan perban agar cepat sembuh. Di sini Lily baru ingat dengan perkataan dia yang sebelumnya, di mana kalau Akutsu berhasil menyelesaikan 10 pekerjaannya, maka dia akan mendapatkan pelukan dari Lily. Iya, mau tidak mau Lily harus menepati apa yang sudah dia janjikan. Dan kesempatan ini dia lakukan ketika Akutsu sedang tidur. Kalau saja Akutsu terbangun, mungkin saja ini akan terasa canggung dan Akutsu pasti akan mengejeknya. Tetapi Akutsu tanpa sadar tiba-tiba membalas pelukan yang diberikan oleh Lily, dan tentu saja ini membuat jantung Lily semakin berdebar. Dan karena kerja keras Akutsu hari ini, Lily akan memberikan hadiah yang spesial untuknya, di mana dia akan menyamarkan warna kalung yang ada di lehernya Akutsu. Pagi harinya Akutsu terbangun dengan tubuh yang berselimut dengan diikat rantai, sedangkan Lily dia tertidur pulas di tempat tidurnya. Dan si Akutsu juga baru sadar kalau Lily telah mengobatinya tadi malam. Sebagai ucapan tanda terima kasihnya, dia membuatkan 2 mangkuk pasta untuk mereka sarapan pagi. Walaupun Akutsu seorang pria, ternyata dia juga sangat jago membuat makanan yang enak untuk dimakan. Setelah itu mereka berdua pun berangkat ke sekolah. Tetapi si Akutsu ingin bolos saja karena dia mau pergi ke pemandian air panas. Nah, di sini si Lily juga memberitahu Akutsu kalau dia telah merubah warna kalung Akutsu, dan mungkin itu sedikit membantu Akutsu. Tentu saja itu membuat Akutsu sangat senang. Dengan begini dia bisa mandi ke pemandian air panas dengan tenang, dan dia ingin sekali Lily ikut bersamanya ke pemandian air panas. Tetapi adegan keduanya ini malah tak sengaja dilihat oleh Hirota dan juga Hanatashi. Jadi semenjak dari kejadian ini, gosip-gosip pun mulai bertebaran di sekolah mereka. Para teman-teman di kelas menganggap kalau Akutsu dan Lily mempunyai hubungan yang khusus. Jadi sekarang mereka berdua harus bekerja sama untuk mengembalikan keadaan seperti semula lagi. Di sini Lily mulai masuk ke kelas. Dia mulai ditanyai berbagai pertanyaan dan dia harus menjawabnya dengan tegas kalau dia dan Akutsu sama sekali tidak mempunyai hubungan khusus. Dan di sini mereka juga harus berakting semaksimal mungkin agar para teman-temannya yakin kalau mereka ini hanyalah teman. Dan tahap ini berhasil mereka berdua lewati, walaupun tidak sepenuhnya teman-temannya percaya kalau mereka hanyalah teman. Saat jam makan siang, Hanatashi mulai mengetes Akutsu dan juga Lily. Dia mengecoh pikiran Lily dengan menyuapi Akutsu. Semuanya tampak biasa saja, tetapi tidak dengan Lily. Dia tampak sedang cemburu berat. Hal ini terlihat dari wajahnya. Lily benar-benar tidak menyangka mengapa dia begitu terlihat kesal ketika Akutsu disuapi oleh Hanatashi. Dan tentu saja di sini Hanatashi merasa ada yang tidak beres. Jadi dia langsung saja mengajak Akutsu untuk jalan-jalan di keesokan harinya. Akutsu pun tak bisa menolak karena dia juga harus meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Tetapi si Akutsu malah bertingkah sangat akrab kepada Hanatashi, yang dimana itu membuat Lily tampak begitu kesal. Lily sengaja mengikuti Akutsu karena dia tampaknya tidak tenang, tetapi dia juga tak mau pergi sendirian, dimana dia mengajak Hirota dan Yuya untuk menemaninya. Di sini Yuya paham kalau sebenarnya Lily sangat cemburu melihat Hanatashi dan Akutsu begitu dekat. Melihat situasi ini, Yuya jadi paham kalau sebenarnya Lily sedang cemburu, tetapi dia saja yang tidak menyadarinya. Mereka pun terus saja mengikuti Akutsu dan Hanatashi. Tetapi karena Yuya ada urusan sebentar, jadi dia pun memutuskan untuk pulang duluan. Dan untuk si Hirota, dia pergi membeli minuman sebentar, jadi dia meminta Lily untuk menunggunya. Tetapi yang tidak disangka, Akutsu dan Hanatashi malah berbalik arah. Jadi Lily pun harus segera bersembunyi. Lily bersembunyi dan harus duduk di genangan air. Di sini Hanatashi terus saja mengorek informasi dari Akutsu. Akutsu hanya menjawab kalau Lily itu gadis yang imut. Tentu saja itu membuat Lily semakin terpental karena salting. Tetapi untuk sebuah hubungan spesial dia merasa itu tidak mungkin terjadi. Iya, karena dia seorang iblis dan Lily seorang malaikat, yang dimana mereka itu adalah musuh. Mendengar ini membuat Lily tak sengaja membuat keributan, tetapi untung saja tidak ketahuan.
Tetapi tidak berapa lama si Hirota pun datang sambil membawa 2 minuman. Dan dia juga tak sengaja menyebutkan di mana Lily ya. Wah, tentu saja itu membuat Hanatasi sangat kesal. Dia mengira kalau Lily dan Hirota sedang berkencan. Jadi si Hanatasi langsung saja membawa Hirota pergi dari sana. Dan untuk Lily di sini dia terlihat tidak baik-baik saja. Sepertinya dia terkena demam. Dan sesuatu yang aneh pun muncul di dekat tubuh Lily ya. Di keesokan harinya Lily tidak masuk ke sekolah dikarenakan dia tidak enak badan. Dan sesosok wanita yang pernah menyerang Akutsu tempo hari pun muncul. Tetapi di sini dia mengaku menjadi kakaknya Lily ya. Jadi selama Lily sakit dia yang menggantikan Lily bersekolah. Dan si guru pun langsung saja menyetujuinya karena dia juga sangat takut dengan wajah yang pernah menyerangnya tempo hari ya. Tetapi Akutsu juga tidak akan lengah begitu saja. Karena dia tahu kalau perempuan ini sangat berbahaya. Dan secara terang-terangan dia terus saja menghajar Akutsu tanpa semua orang tahu. Dan yang sadar akan hal itu hanyalah dia dan avatarnya Lily saja. Akutsu terus saja memikirkan apa yang terjadi ya. Bisa saja avatar ini menyerangnya dan dia harus selalu berhati-hati ya. Tetapi tidak berapa lama avatar Lily pun datang. Dia datang hanya ingin meminta maaf. Apa yang terjadi kemarin bukanlah kehendak dirinya, melainkan ada orang lain yang dengan sengaja membuatnya menjadi makhluk jahat. Dan dia sangat menyesali perbuatannya. Dia biasanya ada di dalam diri Lily, jadi dia tahu apa yang Lily rasakan sejak tinggal di bumi ya. Dia benar-benar menikmati waktunya di sini ya. Sedangkan di surga melihatnya saja sudah menyakitkan bagi avatarnya Lily ini ya. Dan itu sebabnya lah dia datang ke tempat ini ya. Tetapi gara-gara Akutsu juga si Lily malah jatuh sakit. Dan apakah si Akutsu juga tidak sadar kalau Lily juga sangat tertarik kepadanya? Wah, mendengar hal itu tentu saja membuat Akutsu sangat kaget. Tetapi tiba-tiba saja Hanatasi muncul. Dia mendengar semua yang dikatakan oleh Akutsu dan avatarnya Lily ya. Jadi kalau begitu lebih baik mereka menjenguk Lily saja. Dan sekarang mereka pun sudah tiba di rumah Lily ya. Tetapi Lily sangat kaget kenapa avatarnya malah ada di dekat Akutsu. Rupanya si avatar Lily ini sama sekali tidak memberitahu dia kalau dialah yang menggantikan Lily ke sekolah. Tak ingin semuanya terbongkar karena avatar Lily ini terlalu polos. Jadi dia langsung saja menyuruh avatarnya untuk pergi ke Toserba untuk membeli kebutuhan mereka yang sudah habis. Setelah itu Lily langsung saja ke dapur untuk membuat minuman. Tetapi karena dia sedang sakit jadi hampir saja dia jatuh pingsan. Dan untung saja ada si Akutsu yang langsung menangkap Lily ya. Tapi Lily masih saja sangat kesal ketika dia ingat yang dikatakan oleh Akutsu kemarin. Dan di saat dia mendorong Akutsu untuk keluar dari dapur, dianya malah langsung jatuh pingsan. Dan saat dia terbangun kini dia telah berada di atas tempat tidurnya. Dan karena sudah sore juga, Hanatasi pun langsung pamit saja dari rumah Lily ya. Dan untuk Akutsu dia yang akan berjaga di rumah Lily ya. Di sini dia pun masuk ke kamar Lily, tetapi dia melihat Lily sedang tidur sambil bermimpi buruk. Niat hati ingin membangunkan Lily ya, tetapi si Akutsunya sendiri malah jadi terkejut. Tak ingin bermimpi buruk lagi, Lily ingin Akutsu memegang tangannya sampai dia tertidur lelap. Keduanya benar-benar terlihat salah tingkah sampai-sampai wajah mereka saja memerah. Dan di saat mereka akan berpegangan tangan, si Lilia pun datang dengan membawa beberapa barang belanjaan pesanan Lily ya. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, seperti biasa Lily akan berburu iblis bersama Akutsu. Tetapi di sini mereka malah bertemu dengan kakaknya Lily ya. Tapi si Lily tampaknya sedikit ketakutan setelah melihat kakaknya ini. Si Akutsu yang tidak tahu menahu ini tentunya langsung kaget. Jangan sampai identitasnya diketahui oleh kakaknya Lily ya. Dan untuk melindungi Akutsu, Lily langsung saja mengatakan kalau Akutsu adalah teman sekelasnya. Dan setelah mengobrol cukup pendek, kakaknya Lily pun langsung saja mengajak Lily untuk mengobrol berdua saja. Tetapi bukannya diperlakukan dengan baik. Si Lily malah dihajar habis-habisan oleh kakaknya. Dia datang ke bumi karena diutus oleh perempuan yang bernama Nesan. Mereka hanya ingin tahu bagaimana Lily mengalahkan avatar yang kerasukan kemarin. Iya, Lily pun menjawab kalau dia tak sengaja memanggilnya keluar karena dia penasaran saja. Dia bertarung mati-matian dan menghilangkan berkatnya. Dan karena pertarungan itu juga dia mendapatkan luka di tangannya. Tetapi tentu saja kakaknya ini tidak akan mudah percaya begitu saja. Dia tahu kalau Lily sedang merencanakan sesuatu di belakang mereka.
Mereka telah memasang perangkap aktif di tubuh avatarnya Lily, jadi mereka tahu kalau Lily sering berada di dekat iblis. Lily sangat terkejut karena dia tahu karena ulahnya ini pasti Akutsu akan dalam bahaya. Dan ternyata apa yang terjadi ini rupanya dilihat oleh Akutsu yang sengaja mengintip dari atas gedung. Akutsu ingin menyelamatkan Lily, tetapi sebelum itu dia menelpon teman dekatnya di neraka kalau keberadaannya tidak sengaja diketahui oleh malaikat. Dan mungkin sekarang dia harus bertarung melawan malaikat ini ya. Dan benar saja, di sini Akutsu pun langsung terjun ke bawah dan menyelamatkan Lily ya. Akutsu mengubah wujud manusianya menjadi iblis dan dia akan bertarung melawan kakaknya Lily ya. Tetapi Lily sangat kesal apa yang sudah Akutsu lakukan. Kalau seperti ini, semua yang telah dia rencanakan pasti akan sia-sia. Akutsu tak peduli karena dia juga tidak tahu apa-apa. Jadi sekarang dia langsung saja menyerang abangnya Lily walaupun dia tahu kekuatannya tidak sebanding dengan abangnya Lily ya. Di sini Akutsu malah ditahan oleh keempat avatar milik abangnya Lily ya. Akutsu benar-benar tak berdaya di sini ya. Dan karena Akutsu tak bisa bergerak, abangnya Lily ingin menunjukkan sesuatu yang harus Akutsu ketahui dari diri Lily ya. Dia mulai merobek legging milik Lily dan menunjukkan sebuah tanda yang tidak Akutsu pahami ya. Setelah itu dia juga membongkar satu kebohongan Lily yang perlu dia tahu, di mana sebenarnya Lily sama sekali tidak memiliki sayap malaikat dan yang pernah dia perlihatkan hanyalah sayap ilusi semata. Mendengar hal ini, Akutsu sama sekali tidak marah kepada Lily ya. Dia hanya kesal kepada abangnya Lily yang memperlakukan Lily dengan semena-mena. Akutsu benar-benar tak bisa menahan amarahnya ketika melihat Lily menangis. Wujudnya pun kini langsung berubah menjadi sosok iblis yang sangat menyeramkan. Yang dimana semua boneka avatar milik abang Lily kini telah hancur lebur karena kekuatannya Akutsu. Tentu saja itu membuat abangnya Lily sangat terkejut. Sampai-sampai dia saja terpental jauh karena serangan Akutsu. Di sini Lily juga sangat terkejut apakah ini sosok iblis Akutsu yang sebenarnya. Karena selama ini dia sama sekali tidak mengetahui kalau ada sosok iblis yang seperti ini kekuatannya. Dan si Lily juga sangat terkejut ketika melihat mata Akutsu yang seperti mata binatang buas. Dan si abangnya Lily mungkin saja akan mati jika tidak secepatnya dihentikan. Dan di saat serangan terakhir dilontarkan, Lily langsung saja menghadang Akutsu. Niat hati ingin menyadarkan Akutsu supaya tidak melakukan serangan itu lagi. Tetapi naasnya si Lily malah langsung saja dihajar oleh Akutsu sampai dia terpental jauh. Lily benar-benar kaget padahal dia mengaktifkan kalungnya, tetapi Akutsu sama sekali tidak menurutinya. Tetapi di sini Lily langsung sadar kalau sayap Akutsu ternyata hilang satu. Yang tadinya 6 kini tinggal 5 lagi. Dan dari sini Lily dan abangnya pun sadar kalau mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan Akutsu. Yang dimana mereka harus bisa menghilangkan sayap Akutsu supaya dia bisa sadar. Abang Lily akan menghilangkan 4 sayap, sisanya dia serahkan saja kepada Lily ya. Pertarungan sengit pun dimulai sampai pada akhirnya mereka bisa membuat Akutsu sadar. Dan di saat Akutsu sadar, Lily malah jatuh pingsan mungkin karena kelelahan. Di sini dia langsung saja menggendong Lily ya. Tetapi sebelum pergi dia langsung mengancam abangnya Lily ya. Kali ini dia akan membiarkan abangnya Lily hidup. Tetapi jika suatu saat dia muncul kembali dan meremehkan Lily ya, maka dia tak akan segan-segan menghabisi pria sombong ini ya. Iya, dia pun sadar dia akan mengingat apa yang dikatakan oleh Akutsu. Dia berpikir kalau Akutsu benar-benar iblis yang sangat menarik sekali baginya. Sekarang Akutsu sudah tiba di rumahnya. Dia sangat malu melepaskan pakaian Lily, tetapi untung saja ada Lilia yang langsung datang membantunya. Setelah melepaskan pakaian Lily, Lilia ingin mengajak Akutsu untuk mengobrol sebentar berdua. Tetapi di sini Akutsu malah penasaran dengan tangannya si Lilia. Rupanya itu karena dia berusaha melepaskan dirinya dari tubuh Lily tetapi tidak bisa. Nah, kita masuk saja ke inti dari Lilia yang mau mengajak Akutsu untuk mengobrol. Ternyata dia ingin berterima kasih kepada Akutsu karena telah datang membantu Lily ya. Akutsu juga mungkin tahu kalau tuannya ini mengalami kesulitan tinggal di surga. Keluarganya diisi oleh orang yang tegas. Dia mengalami ketidakadilan karena kekurangannya. Tetapi dia hanya bisa menahannya. Sekarang Akutsu mengalahkan kakaknya dan sekarang dia tidak punya tempat tujuan. Tetapi si Lilia sangat berterima kasih akan hal itu. Dengan begitu Lily bisa bebas dan terima kasih juga telah menyelamatkan Lily, ucap Lilia. Dan karena Lilia ini menangis jadi dia meminta Akutsu untuk mengusap kepalanya. Dan di saat Akutsu mengusap kepalanya si Lilia,
Rupanya itu hanyalah sebuah jebakan di mana Lilia ternyata sudah menyimpan kamera yang sudah dia sediakan. Ini dia lakukan hanya untuk mengumpulkan bahan dan sekarang dia akan mengupload di smartphone yang dia miliki. Emang kocak. Dan jika Akutsu tak ingin Lily melihat foto ini, maka Akutsu harus setuju untuk menjadi tameng Lily mulai dari sekarang. Di tempat lain ternyata Lily sudah sadar dari pingsannya. Dia sangat kaget karena ini bukanlah tempat tinggalnya, yang dimana ini ternyata rumahnya si Akutsu. Lily mulai memeriksa tubuhnya, ternyata tidak ada BH. Dikira Akutsu melakukan tindakan asusila kepadanya, jadi dia langsung saja ingin menghabisi Akutsu. Tetapi untung saja ada Lilia. Dia dengan cepat langsung saja menjelaskan semuanya, yang dimana ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Selang beberapa waktu di sini Lily masih penasaran apakah Akutsu sungguh tidak tahu dengan wujud aslinya, dan dia juga tidak pernah melihat kekuatan yang sebesar ini. Kemungkinan itu kartu taruh milik para iblis yang tidak Akutsu tahu. Dan kalau begitu ini mungkin adalah informasi yang penting. Mungkin dia bisa memberitahu kakaknya dengan apa yang telah dia temukan. Dan mungkin juga dia bisa memanfaatkan Akutsu demi kepentingannya. Tetapi dia juga tak bisa melakukan itu karena Akutsu terlalu baik kepadanya. Dan karena merasa masih kurang aman kalau dia tidur di apartemennya, jadi Lily pun memutuskan untuk tidur saja di rumah Akutsu. Awalnya Akutsu tidak mau, tapi ini juga demi Lily, jadi dia nurut saja. Dan di saat mereka sudah tidur, Lily mendekati Akutsu. Dia merasa kalau dia harus berterima kasih kepada Akutsu karena Akutsu telah menolong dirinya hari ini walaupun itu sangat berbahaya untuknya. Dan si Lily pun langsung saja memberikan kecupan hangatnya untuk bibir Akutsu, yang dimana itu membuat Lily sangat malu sampai-sampai dia harus bersembunyi di balik selimut. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke sekolah dan keduanya ini tak sengaja bertemu dengan Yuya, Hirota, dan Hanatashi. Mereka sempat curiga tetapi ya sudahlah. Lily tak bisa menyimpan pikirannya kalau dia senang memiliki perasaan senang dari dirinya saat ini. Tetapi dia juga akan sangat senang kalau Akutsu juga mempunyai perasaan yang sama dengannya. Dan untuk abangnya Lily, dia tak akan memberitahu keberadaan Akutsu kepada keluarganya yang ada di surga. Dia akan menutupi semua ini dengan kebohongan bersama avatar-avatarnya. Nah teman-teman, itu tadi adalah alur cerita anime yang berjudul Oroka Natenshi wa Akuma no Odoro. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.